Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut kita sudah terhubung dengan pengamat sepak bola Toby Welly atau Bung Towel, kemudian juga mantan pemain Timnas Indonesia Ferry Sandria. Halo, selamat malam Bung sekalian. Selamat malam Mbak. Selamat malam Mbak Anissa. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbincang di Berita Satu Utama. Saya ingin ke Bung Towel dulu nih. Bung Towel, kalau kita lihat dari tayangan yang terakhir, berita terakhir yang tadi kami sajikan begitu ya, menurut Anda terkait dengan Justin Hubner ini, apakah kemudian ruang ganti timnas ini memang bergejolak usai kalah lawan Saudi? Termasuk ada postingan Justin Hubner ya, walau belakangan ini sudah dihapus dan juga sudah meminta maaf, Bung Towel. Ya, postingan itu negatif ya, nggak bagus. Kalau Anda main di timnas senior, apalagi di level seperti ini, babak yang menentukan ya jangan bersikap seperti anak kecil gitu loh. Jadi yang harus dikedepankan adalah Indonesia, timnas Indonesia, bukan ego pribadi, bukan gue harus main, gue atau apa. Artinya posisi pemain semua sama. Ketika diminta turun ya mereka harus siap, itu aja. Tapi ketika nggak turun jangan ngomel di belakang, apalagi di medsos gitu loh. Jadi itulah catatan saya, karena kayak gitu bisa ganggu suasana kamar ganti gitu loh. Itu catatan saya. Berarti yang di kamar ganti ini juga terdapat keretakan internal begitu ya. Ini merupakan sekedar ekspresi frustasi dari pemain muda kita saja, begitu ya Bung Towel? Saya tidak menyimpulkan akan terjadi keretakan internal, tidak. Tetapi hal-hal kecil seperti itu harus dihindari. Tapi sebetulnya nggak perlu kesadarannya harus muncul. Kalau Anda pemain senior jangan bersikap seperti anak kecil gitu loh. Ini kan level tinggi. Ini bukan babak main-main, babak 4 gitu loh. Jadi harus sadar, bukan soal ego diri sendiri gitu loh. Nah disitulah menurut saya kematangan seorang pemain bisa kita ukur gitu loh. Nah, kalau begitu coba saya ke Bung Peri. Bung Peri yang juga menjadi sosok yang pernah merasakan atmosfer timnas begitu ya dari dalam. Ini bagaimana jika situasi di laga krusial kalah, kemudian ini harus menghadapi laga yang lebih krusial lagi seperti yang kita tahu adalah Irak begitu ya. Apa yang kemudian harus dilakukan oleh pemain, Bung Peri? Termasuk mungkin soal percaya satu sama lain, termasuk juga dengan pelatih. Ya, saya rasa ini salah satu kekompakan di tim ya. Mungkin dengan kita kemarin kalah, masalah apapun bisa dibesar-besarkan. Saya rasa ini harus diredam. Yang bisa meredam adalah pelatih kepala, yaitu Freddy Kluivert. Ya, suasana di ruang ganti, apalagi soal tadi masalah Justin Hubner itu, masalah itu tidak perlu harus diposting di media lah. Saya kira itu nggak perlu. Itu mengganggu juga konsentrasi dari teman-teman sendiri, juga memecah belah keretakan ada di dalam tim. Meskipun dia tidak bermain, tapi tetap dia harus profesional dan dia harus membantu, harus bekerja sama untuk menyemangati dan memotivasi pemain itu sendiri, masalah Justin. Dan untuk masalah pertandingan buat besok, saya rasa kalau dibilang besok itu adalah hidup mati. Tidak ada kata main seri dan kita harus bisa bermain menang. Apapun itu formasinya, dan di sini juga buat Freddy Kluivert juga jangan salah menempatkan pemain siapa-siapa yang akan main besok lawan Irak. Hasil imbang juga ini juga belum tentu begitu ya, cukup tentunya kemenangan menjadi satu-satunya harga mati untuk timnas Indonesia begitu. Nah, saya ingin ke Bung Towel. Bung Towel, jadi apa yang kemudian harus dibenahi oleh pelatih jelang melawan Irak ini, terutama mungkin terkait dengan kekompakan pemain? Banyak hujatan juga saya catat ya, bukan sekedar catatan kritis tapi hujatan terutama ke pemain yang menurut saya itu akan bisa jadi kontraproduktif. Dalam konteks babak 4 ini kita menghadapi perang. Perangnya itu pertempuran kecilnya dua, ada pertempuran lawan Arab, ada pertempuran lawan Irak. Ini perangnya belum selesai, masih ada satu pertempuran lagi. Tetapi situasi pasca kalah kemarin dari Arab menurut saya sangat negatif, terutama karena hujatan itu. Jadi yang pertama konsentrasi tim kepelatihan adalah selain recovery fisikal, fisik gitu ya, kebugaran pemain, recovery mental, balikin lagi konsentrasinya, naikin lagi semangatnya. Ini diomongin gampang, tetapi dilakukannya nggak gampang. Jadi ini tantangan berat, pekerjaan rumah berat buat Freddy Kluivert dan kawan-kawan, maupun juga untuk Pak Marji yang tugasnya sebagai tim manager. Itu penting gitu loh. Selain nanti soal taktikal,
Kalau teknisnya paling tidak buat saya adalah kesalahan-kesalahan yang di pertandingan lawan Arab jangan diulangi atau jangan terjadi lagi gitu loh. Lalu taktikal yang lebih kuat, lebih solid gitu loh. Oke, tentunya mental menjadi faktor utama juga. Kalau dari Bung Peri sendiri bagaimana cara untuk kemudian tetap menjaga kondisi mental pemain dan juga skuad secara keseluruhan begitu ya untuk menghadapi laga super krusial nanti melawan Irak, Bung Peri? Ya, saya rasa ini yang pertama mengembalikan kondisi fisik mereka yang habis bermain lawan Arab kemarin. Di sini juga Patrick Kluivert juga harus bisa memotivasi pemain-pemain untuk bermain lawan Irak. Setidak-tidaknya ya untuk pertandingan kemarin mungkin mereka harus bisa melupakan dengan kekalahan lawan Arab kemarin. Sekarang mereka ini harus fokus untuk pertandingan melawan Irak. Karena apa? Tim yang kita hadapi besok itu tidak adalah tim yang kuat. Meskipun beda dengan pemain tim-tim Arab ya, Arab Saudi kemarin untuk pressure juga lebih ketat pemain Arab daripada pemain Irak sendiri. Kalau kita bicara pertemuan Irak dengan Indonesia, kita jangan bicara pertemuan lah. Yang penting pertandingan besok bagaimana caranya bisa menang lebih dari 1. Kalau andaikan besok kita bisa menang lebih dari 1, saya rasa ini juga peluang ya. Peluang buat kita untuk bisa lolos ke round kelima. Sekarang bagaimana caranya Patrick Kluivert bisa memotivasi pemain-pemain itu sendiri agar supaya kepercayaan diri mereka bisa kembali lagi timbul untuk bermain lawan Irak. Itu aja. Oke, kalau Bung Toel sendiri bagaimana melihat peluang Indonesia versus Irak nanti? Karena kalau secara statistik begitu ya kita lihat catatan dengan Irak ini sepertinya tidak berpihak pada Indonesia begitu. Kemenangan terakhir Garuda atas Singa Mesopotamia ini juga terjadinya sudah lama sekali, 57 tahun ke belakang. Tapi kalau secara amunisi yang sudah kita miliki, bagaimana kita melihat peluang kita? Ya, perubahan komposisi pemain kita kan itu mengubah konstelasi, mengubah peluang kita menghadapi Irak. Apalagi ini babak 4. Jadi head to head statistik rekor pertemuan itu dalam konteks ini sudah nggak berlaku. Kalau kita lihat materi pemain secara individu maupun tim, sebetulnya situasinya ya 50-50 aja menurut saya sih. Cuma kan itu akan dipengaruhi juga soal misalnya mentalitas. Mentalitas itu juga kita sempat terganggu kemarin kan setelah kalah. Jadi faktor-faktor itulah. Tapi kalau cuma kita lihat materi pemain, materi tim, kualitas nggak beda-beda jauh amat gitu loh. Pemain Irak main di mana, kualitasnya juga. Jadi sebetulnya tidak dalam posisi yang berbeda. Artinya secara peluang ya sama, 50-50 gitu loh. Apakah ada peluang menang? Iya. Jadi poinnya adalah betul kalau hitung-hitungannya minimal 2 gol dan seterusnya. Dan seterusnya kalau bisa Iraknya nanti ketemu Arab menang. Cuma kita nggak bisa kontrol pertandingan terakhir Arab lawan Irak. Yang bisa kita kontrol adalah pertandingan Indonesia lawan Irak besok. Kalau yang bisa kita kontrol lawan itu, maka yang paling penting dari itu semua apa ya menang. Berapapun kemenangannya harus dicari tujuan gol itu. Gol kemenangan itu loh. Nah, tapi karena ketika beban pikiran harus menang sekian gol itu membuat ruwet kepala pemain gitu loh. Jadi main bagus menangkan pertandingan. Karena hanya kemenangan yang menjaga peluang kan itu. Secara tidak langsung apakah kemudian ketika ada target yang begitu besar dan juga target yang cukup ambisius itu juga menambah beban mental terhadap para pemain, begitu ya Bung Toel? Target sih semua pemain juga ingin lolos Piala Dunia. Tapi kalau pemain yang mentalnya kurang ini, dia agak terganggu dengan ekspektasi atau hujatan. Sekali lagi saya bilang istilahnya hujatan. Karena yang terjadi bukan kritik, tetapi hujatan. Gitu loh, itu yang negatif. Jadi buat saya adalah bagaimana mereka fokus pada pertandingan, pada sepak bola aja. Bahwa tekanan pertandingan ini berat, iya karena babak 4. Karena ini tiket terakhir gitu loh. Fase untuk rebut tiket terakhir langsung ya di fase ini. Makanya sejak awal partai Arab dan Irak ini final kan gitu. Kalau final ya harus dimenangkan. Konsekuensinya itu. Ya, kalau Bung Peri yang pernah ada di atmosfer timnas dari dalam ini terkait dengan hujatan dan juga kritik begitu yang disampaikan mungkin oleh para supporter karena memang atas kekecewaan dari sebelumnya memang memiliki ekspektasi yang cukup tinggi, itu cukup terasa atau tidak sih sebetulnya dan bagaimana kemudian untuk mengatasinya? Saya rasa sebagai mantan pemain juga ini saya juga pernah mengalami ya dalam keadaan kita
kala bermain itu hujatan-hujatan udah pasti ada. Memang juga berat juga. Cuma yang saya sayangkan apabila kalau kita menang sanjungan itu lebih banyak, ya lebih enak didengar. Tapi pada saat kita kalah ini hujatan lebih menyakitkan, ya gitu loh. Saya mohon juga hujatan-hujatan itu jangan terlalu dibebanin kepada para pemain di tim karena ini juga mengganggu konsentrasi timnas juga untuk bermain besok gitu loh. Jadi saya harap untuk netizen juga bisa memberikan pada timnas untuk bermain besok biar konsentrasi bagaimana dan memberikan. Saya rasa itu. Dan kalau ada masalah di luar untuk buat pemain juga jangan dibawa ke lapangan, itu sangat berbahaya sekali. Oke, tapi Bung Peri kalau kita melihat ataupun berbicara terkait dengan peluang begitu dengan tekanan publik yang besar juga dan juga peluang lolos yang semakin tipis, apa yang harus ditanamkan ke para pemain begitu agar tetap memiliki motivasi untuk tampil yang maksimal pada saat melawan Irak nanti, Bung Peri? Yang pasti memang peluang masih ada, tapi ya kemungkinan kecil. Ya mudah-mudahan aja ya kita bisa menang gitu. Yang pasti kita tetap berkonsentrasi pada pertandingan untuk menghadapi Irak. Itu aja saya rasa fokus saja untuk pertandingan besok. Tidak ada hal-hal lain yang harus kita pikirkan. Oke, fokus terhadap pertandingan besok. Saya terakhir ingin ke Bung Towel. Bung Towel, ini kalau kita lihat mungkin dari timnas Irak begitu ya, lawan selanjutnya juga memiliki kelemahan pasti yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia. Kalau yang Anda lihat dari sisi kelemahan Irak seperti apa yang kemudian agar bisa kita eksploitasi, bisa kita manfaatkan begitu dioptimalkan dalam pertandingan nanti? Setiap tim pasti ada kelemahannya. Cuma saya lihat Irak kan termasuk tim yang cukup stabil. Hanya di fase terakhir ronde 3 kemarin dia agak turun. Jadi di ronde 3 kemarin kan ada pergantian pelatih di 2 pertandingan terakhir. Jadi saya pikir ini pelatih baru juga akan menurunkan, pelatih Irak kan baru, Graham Arnold dari Australia. Dia baru 2 pertandingan terakhir di penyisihan kemarin ronde 3. Jadi saya pikir dia pun pelatih yang belum lama dengan tim Irak. Artinya menurut saya masih ada celah-celah yang bisa dimanfaatkan. Sebetulnya posisinya adalah Arab, Irak, Indonesia itu dalam posisi yang sama, equal secara kualitas gitu. Jadi sebetulnya mindset, cara pandang, mentalitas yang jangan terlalu look up gitu loh. Bahwa mereka lebih punya tradisi, iya. Tapi kan kita dalam posisi sampai di ronde 4 ini sudah di boosting dengan naturalisasi. Maka mindsetnya harus beda gitu loh. Nggak perlu terlalu look up kepada Irak gitu loh. Menurut saya sih ada, secara teknikal hanya saya nggak bisa sebut apakah bek kirinya lemah, bek kanannya lemah. Nggak, itu terlalu, buat saya terlalu sok tahu saya gitu loh. Jadi main aja dengan level pressing yang benar, kontrol tempo yang benar, kurangi kesalahan-kesalahan kemarin gitu loh. Kenapa? Karena dasarnya pemain kita juga punya kualitas di level yang sama dengan mereka. Gitu. Oke, tapi Bung Towel mungkin bisa memberikan sedikit secara taktik dan juga game plan begitu ya. Apa yang kemudian harus benar-benar disiapkan oleh Patrick Kluivert dan juga staf-staf pelatih lainnya? Iya, beberapa pemain terutama yang khususnya kemarin dihujat oleh para netizen Indonesia, terutama mereka yang main di kompetisi lokal, domestik, situasinya berat. Saya nggak tahu pendekatan seperti apa, baik itu personal maupun secara tim, kepada mereka-mereka itu, cuma kemungkinan ya peluangnya, bukan peluang. Tendensinya sepertinya mereka akan digantikan. Mereka-mereka yang kemarin mendapat hujatan besar itu akan, menurut saya posisinya akan digantikan. Karena oke lah, tadi Bang Peri di zamannya merasakan juga katakanlah tekanan, pressure. Cuma di zaman Bang Peri belum ada media sosial gitu loh. Jadi hujatannya nggak langsung. Ini kan berbeda. Era sekarang itu berbeda sepak bolanya. Dulu hujatan tekanan Bang Peri, lihatnya bacanya di koran gitu loh. Ya di televisi lah kadang-kadang. Ini lain gitu. Situasinya bobotnya lain. Eranya sudah berbeda. Dampak kepada mental dan psikologisnya berbeda. Jadi saya lihat, jika secara mentality mereka sangat terganggu, maka akan terjadi pergantian pemain
di posisi-posisi yang kemarin katakanlah menjadi sorotan publik atau hujatan publik. Yakob Sayuri, Maklok, Beckham, gitu loh. 3 kemungkinan itu menurut saya akan ada pergantian. Lalu starting akan berubah. Starting 11 starting gitu kan. Lalu beberapa yang kemarin ada tidak masuk DSP, mungkin ada yang masuk DSP sekarang. Tuker gitu. Baik. Oke, artinya memang untuk era saat ini mental dan juga psikologi dari para pemain memang harus dijaga ketat begitu, terutama dari hujatan-hujatan yang memang bisa mengganggu fokus dari para pemain begitu ya, untuk melihat target yang cukup nyata dari kita. Bung Toel dan juga Bung Peri, terima kasih banyak atas pandangan dan juga waktunya. Salam sehat selalu, sukses selalu untuk Anda.